Shalom. Pada kesempatan ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, di mana perenungan kita yaitu penyebab orang sakit. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari-hari ini kita melihat bahwa terlalu banyak orang mengalami sakit penyakit. Bahkan dari hari ke hari penyakit semakin bermacam-macam. Penyakit semakin sulit untuk diobati. Melalui kebenaran firman Tuhan, kita akan melihat 7 penyebab orang sakit. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada jemaat yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, apa menurut Pak Pendeta ciri-ciri orang yang sehat? Ciri-ciri orang yang diberkati? Banyak orang beranggapan bahwa ketika banyak uang dia diberkati. Tetapi ketika kita banyak uang dan tubuh kita sakit, apakah kita diberkati? Tidak. Tentunya uang itu tidak ada gunanya. Ada orang yang berkata bahwa orang yang diberkati itu adalah orang yang jabatannya tinggi. Tetapi kalau dia memiliki jabatan yang hebat, terus dia mengalami sakit, apakah dia diberkati? Tentu tidak. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan membuka rahasia tentang orang yang diberkati, orang yang sehat. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, Rasul Paulus berkata bahwa orang yang sehat adalah orang yang roh, jiwa, dan tubuhnya terpelihara sempurna. Sekali lagi, saya ulangi. Rasul Paulus berkata bahwa orang yang sehat adalah orang yang terpelihara roh, jiwa, dan tubuh. Saya berikan sebuah contoh seperti ini. Banyak orang olahraga, banyak orang ikut binaraga, ikut fitness, yoga, dan lain sebagainya. Tetapi ketika tubuhnya sehat, pikirannya stres, pikirannya depresi, maka tubuhnya akan kehilangan kekebalan tubuh. Banyak orang akhirnya mengalami sakit penyakit, tidak bisa tidur, dan lain sebagainya. Manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama tubuh, yang kedua yaitu jiwa, dan yang ketiga yaitu roh. Tubuh kita beri makan dengan nasi, minuman. Jiwa sifatnya adalah berpikir, merekam. Berarti jiwa diberi makan dengan ilmu pengetahuan, dengan membaca, mendengar, dan melihat. Sementara banyak orang tidak memikirkan manusia rohnya, manusia batinnya. Manusia roh hanya bisa diberi makan ketika kita dekat dengan Tuhan. Seorang ilmuwan yang bernama Blaise Pascal berkata, di dalam hati manusia ada sebuah lubang yang tidak akan pernah bisa penuh diisi dengan apapun. Karena yang bisa mengisi hanya Sang Pencipta. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, saudara, bahwa manusia bisa sakit karena turunan. Karena keturunan. Kita pernah melihat orang yang sakit asma, orang tua yang sakit asma, anaknya juga mengalami sakit asma. Ilmu kedokteran menyetujui bahwa ketika dalam keturunannya atau orang tuanya memiliki sel kanker, maka anak-anaknya memiliki sel kanker juga lebih banyak daripada orang lain. Demikian juga ketika orang tua mengalami sakit diabetes, maka anaknya pun akan mendapatkan resiko diabetes. Firman Tuhan berkata, saudara, di dalam Keluaran pasal 34 ayat yang ke-7b, dosa orang tua akan ditimpakan kepada anak-anak.
Sehingga ketika seseorang memiliki penyakit keturunan, maka dokter tidak bisa menyembuhkan. Seperti contoh diabetes, tetapi anak-anaknya hanya diberi saran atau nasihat untuk menjaga makanan, untuk menjaga kesehatan keturunan. Dan di dalam ilmu kedokteran kita tahu bahwa sifat manusia menurun kepada keturunannya. Silang. Seperti contoh, jika bapaknya sakit diabetes, maka anak perempuannya memiliki resiko tinggi sakit diabetes. Cucu laki-laki memiliki resiko tinggi sakit diabetes. Yang kedua, saudara, ada orang yang sakit karena dosa. Karena dosa. Di dalam Mazmur pasal yang ke-107 ayat 17 sampai ayat 18 dikatakan, karena dosa seseorang ditimpa penyakit, disiksa karena kesalahannya. Mereka muak terhadap makanan. Alkitab memberikan sebuah rahasia agar dia sembuh. Bagaimana rahasianya? Ketika firman disampaikan, maka sembuhlah dia dari penyakitnya. Sekali lagi, ketika firman disampaikan, maka sembuhlah dia dari penyakit. Yang ketiga, Alkitab menuliskan dalam Ayub pasal 33, ayat 14 sampai ayat 22. Ada orang yang sakit karena sombong. Alkitab berkata, pada waktu sentosa dia ditegur Tuhan, tetapi dia tidak mengindahkannya. Sehingga Tuhan menimpakan penyakit. Bagaimana orang itu bisa dipulihkan dan disembuhkan? Alkitab berkata, dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka dia diberikan kekuatan kembali. Seperti seorang anak muda. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Ayub berkata, saudara, orang-orang yang sakit karena sombong, dia tidak bisa menikmati apa yang dia cari. Seperti contoh begini, banyak orang memiliki penghasilan yang luar biasa, bisa membeli segala makanan, tetapi dia tidak boleh makan nasi karena sakit diabetes. Dia bisa membeli daging, tapi tidak boleh makan daging karena kolesterol. Dia bisa membeli kacang-kacangan, mente, dan lain sebagainya. Dia tidak boleh makan karena asam urat. Sehingga uang yang dia miliki tidak bisa dia nikmati, saudara. Hanya minum air putih, makan sedikit nasi jagung. Itu pun semuanya terbatas dan tidak ada rasanya. Apakah itu orang yang diberkati dengan segala kelimpahan tetapi tidak bisa menikmati? Firman Tuhan berkata dalam Pengkhotbah pasal yang ke-6 dikatakan, ada orang yang diberi kekuatan oleh Tuhan untuk mendapatkan kekayaan, tetapi tidak diberi kuasa untuk menikmati. Dan Alkitab berkata, itu adalah kesia-siaan. Yang keempat, saudara, ada orang yang sakit karena kuasa kegelapan. Di dalam Markus pasal 5 ayat yang pertama sampai 9. Di situ dijelaskan bagaimana Tuhan menyembuhkan orang yang sakit karena kuasa gelap. Kalau dalam bahasa Toraja, orang sering berkata itu kena doti-doti. Atau kalau orang Jawa, kena santet. Tentunya yang sakit bukan tubuhnya. Kita pernah melihat, mungkin saudara pernah melihat di berita, ada orang yang keluar kawat dari perutnya, benda-benda asing. Apakah hal itu bisa dibuktikan atau dijelaskan dengan ilmu pengetahuan? Tentu tidak. Tetapi ada, dan Alkitab menyampaikan. Sehingga ketika seseorang terikat kuasa kegelapan, Tuhan berkata, "Henyalah engkau, hai iblis, dan pindahlah kepada babi-babi." Jadi sampai saat ini kita sudah belajar.
Yang pertama, orang sakit karena keturunan. Yang kedua, orang sakit karena dosa. Yang ketiga, orang sakit karena sombong. Yang keempat, orang bisa sakit karena kuasa kegelapan. Nah, kita akan lanjut pelajaran pada saat ini, yaitu penyebab orang sakit yang kelima. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Kitab Amsal berkata, hati yang gembira adalah obat, hati yang patah mengeringkan tulang, iri hati membusukkan tulang. Bahkan kita pernah berkata, Tuhan menimpakan penyakit paru-paru karena bangsa Israel cemburu kepada Musa. Di dalam Amsal pasal 17 ayat 22 menyatakan ada orang yang sakit karena pikiran. Saya berikan sebuah contoh sederhana. Ada orang-orang yang trauma ketika dia naik kendaraan. Seperti contoh kalau di Toraja, perjalanannya sangat berkelok-kelok karena naik ke gunung. Banyak orang sakit perut. Banyak orang keluar masuk toilet. Kenapa dia sakit perut? Kenapa dia menjadi mah? Kenapa dia menjadi muntah? Bukan karena kurang makan, tetapi karena dia stres, tetapi karena banyak pikiran. Membayangkan perjalanan yang jauh, dia ketakutan. Demikian juga ada orang yang kena penyakit jantung, saudara. Kenapa? Karena pola hidup yang stres. Demikian juga ada orang yang kena stroke. Kenapa? Karena pola hidup yang tidak sehat, yaitu stres. Selanjutnya, saudara, ada orang yang sakit karena pola hidup yang salah. Merokok pada masa muda sehingga tua sakit paru-paru. Suka begadang pada masa muda sehingga begitu tua kena penyakit liver. Hidup harus seimbang, saudara. Dan yang ketujuh, Alkitab berkata di dalam Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai ayat 4. Yohanes pasal 11 ayat 4 dikatakan, Lazarus sakit karena Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Ada seorang anak yang sakit. Murid-murid bertanya kepada Yesus, salah siapakah ini? Apakah dosa orang tua? Yesus menjawab, bukan. Tetapi anak ini diizinkan sakit agar nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, dari 7 penyakit ini, yang pertama karena kutuk keturunan, yang kedua karena dosa, yang ketiga karena sombong, yang keempat karena kuasa kegelapan, yang kelima karena pikiran, yang keenam karena pola hidup yang salah, dan yang ketujuh karena Tuhan punya rencana. Saya bisa simpulkan, penyakit yang pertama, kutuk turunan, dosa, sombong, dan kuasa kegelapan tidak menyerang tubuh jasmani, tetapi menyerang manusia rohnya, yang mengakibatkan jiwanya rusak dan tubuh jasmaninya sakit. Penyakit yang kelima yaitu, saudara, karena stres, dia tidak menyerang tubuh, tetapi menyerang jiwa yang mempengaruhi tubuh jasmani. Yang keenam, karena pola hidup yang salah, itu yang menyerang tubuh jasmani. Yang ketujuh adalah kedaulatan Tuhan. Dan tentunya jika Tuhan yang izinkan seseorang mengalami sakit, hanya Tuhan Yesus lah yang sanggup menyembuhkan. Saudara minum obat hanya sampai di tubuh jasmani. Seperti contoh begini, ada orang yang gak bisa tidur, dia minum obat tidur. Tetapi ketika obat tidurnya habis, dia kembali stres, dia kembali mengalami insomnia, gak bisa tidur. Kenapa? Karena jiwanya yang sakit. Maka saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, melalui channel kita, saya rindu setiap kita bisa memahami arti kehidupan.
Dan jika saudara sakit, datanglah kepada Yesus Kristus Tuhan yang menciptakan kita. Dia tahu bagian tubuh mana yang lemah, bagian tubuh mana yang sakit. Dan yang terakhir, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Yesaya pasal 53 ayat 5 dikatakan, dengan bilur-bilurnya, maka semua sakit penyakit kita menjadi sembuh. Bagi saudara yang menyaksikan channel ini, silakan saudara merenungkan, mengapa saudara sakit? Apakah karena kutuk? Apakah karena dosa? Apakah karena sombong? Apakah karena kuasa kegelapan? Apakah karena pikiran? Apakah karena pola hidup yang salah? Dan apakah karena Tuhan sayang kepada saudara? Renungkan firman Tuhan ini. Saya percaya mujizat Tuhan masih ada. Amin.